Pertanyaan gua, waktu lu pakai baju oranye lu ditengok gak sama Gotik? Tengok. Ini gue cerita nih, belum ada fakta yang lain nih. Mau jam 4. Iya. Mau asar. Udah asar. Ini gak pernah sholat sih lu! Lu gak pernah sholat! Tapi kalau gue mau di dalam penjara, gue powerman. Ini kalau teman-teman gue ketua blok. Ketua blok. Lu ada istilah ketua blok gak dari penjara? Ya di penjara bang, gua bang. Oh lu gak sempet ya? Gua di rehab bang. di rehab. Jadi dari tadi dia bangga kita di penjara, dia doang bang. Mungkin aku bisa bercinta dengan kamu, kendati kata-katamu selalu menusuk jantung, melukaiku. Mungkin ku mau memaafkanmu kembali demi cinta yang ada di hatimu, meloloskanmu dari kata pisah. Yang nyampe suaranya siapa? Yang nyampe suaranya? Sang fajar dan sayap-sayap burung patah menyaksikan kita berseteru, selalu tak pernah damai. Mungkin cintaku terlalu kuat dan menutupi cinta yang dendam akan kerasnya. Kita bersama. Dari gua puisi. Cinta sesuatu yang tidak pernah engkau bisa terka, tapi saat cinta datang, hormati dia sebagai nikmat dari Tuhan. Semakin kau mampu menjaganya, semakin kau mampu bisa menjaganya, disitulah letak kau sebagai seorang pria sejati dalam hidupmu. Tuh, ini dari Vicky, dari Rispo. Rispo sambung. Nih, di sini. Puisi ya? Puisi kan dari gua udah nih. Anak nasionalis. Nah, sekarang dicuci PKI. Iya. Ini bulan September. Bentar lagi 30. Bentar lagi 30. Yuk. Cinta. Nah, puisi. Anaknya Uya Kuya. Bangsat anjing. Jika kau tumbuh besar nanti, Anaknya Uya. rambut bapakmu warna-warni. Apa kau? Piko. Kasih saya kerjaan yang banyak. Bebas. Gua kira kasih itu cinta saya. Kasih saya kerjaan. Cinta itu anugerah. Widih. Maka jika kita kehilangan cinta, kita jadi gerah. Cinta, kita dari gerak. Dari antara semua keempat, jujur kalian punya makna yang tinggi tentang arti puisi. Asik. Rispo, kehadiranmu di sini menjelang kita ya akhir September kan pastinya. Arahnya situ mulu ya. 30 September kita peringatkan juga kan Iya. sebagai Hari Rabu kalau nggak salah. Mas. ya bukan Rabunya ya, tapi sebagai hari 30 SPKI. Ini sebagai pembelajaran kita semua bahwa tentang siapapun manusianya itu adalah manusia. Benar dan tidak bukan kita yang sebagai penentu hakim untuk menghakimi orang lain. Sejarah itu bisa ada yang diinformasikan dan ada yang disimpan untuk dirahasiakan. Dan kita tidak pernah tahu sejarah itu. Dia sejarah anak-anaknya sendiri dia nggak tahu. Emaknya yang mana dia nggak tahu. Pakai ngomongin sejarah lo. Bahkan ada yang di luar negeri. Udah lu nggak usah so bener nih. Gua ngeliat lu berdua kayak sama nih. Sama-sama pernah ditangkap. Siapa yang tahu? Ini pernah ditangkap, lu pernah ditangkap. Lu ngobrol aja berdua gimana? Sama kita. Gua kasih tahu ya. Kita. Kayaknya kita buat kubu deh. Lu sini nih. Lu sini, Po. Gue kasih tahu, orang yang pernah di penjara itu punya solidaritas jauh lebih solid daripada orang yang belum pernah di penjara. Karena dia tidak pernah rasakan sepenanggung dan senasib seperjuangan. Gue kasih tahu sama lu. Ya enggak. Tetap aja Masuknya gara-gara masalah. Nah, ya. iya. Kenapa dia selalu ada pembenaran? Satu-satunya baju oranye yang gue pakai jersey Persija. Udah nggak mau kayak lu gue pakai. Lu selalu ada pembenaran, Presiden Bang Vicky. Insinyur Soekarno pernah nggak di penjara? Lu bawa-bawa. Segupara pernah nggak di penjara karena pemberontakan dia? Balas Po. Pernah nggak jawab? Pernah? Iya apa nggak? pernah.
Nelson Mandela. Pernah. Sampai dia sekarang sukses, punya pengusaha share dan rating di TV. Asi Nelson. Asin beda lain. Itu lain. Bubur Praso. Itu lain. Itu Asin Nielsen badan rating. Ini Nelson Mandela, Nelson presiden. Mandela Nelson beda. nggak? Nelson. Ya sama namanya, cuma beda orangnya. Tapi orang Lihat, baca yang kenceng. Khusus lu. Lu, baca. Jika orang suci memiliki masa lalu, maka pendosa juga berhak memiliki masa depan. Rispo, apa? baca. Saat pria sampai mengeluarkan air mata, bukan karena pria itu lemah, tapi karena wanita itu sudah berharga untuk dirinya. Kamu, baca terakhir. Seorang petualang itu tidak pernah merasa sakit hati dan merasa terburuk. Saat dia jatuh oleh sesuatu hal kehidupan, maka dia akan bangkit menjadi pemenang dalam situasi sesulit apapun. Dan itu, dengan filosofi itu akhirnya gue bisa mentransformer tentang diri lu yang sebelumnya. Transformasi. Ntar lu kenapa kita di ini ya? Enggak taruh. Transformasi ya? Enggak semua bintang tamu di sini dites buta huruf apa? Iya, Bukan. Arahnya bukan ke situ. Arahnya bukan ke situ. Tapi dengan karena quote-quote ini, akhirnya gue bisa menyimpulkan juga. Kan ini kan program 2, Vicky mau gue nggak boleh ego. Jangan cuma ada gue doang dong di sini. Tapi juga ada transformasi dari diri lu sebelumnya menjadi yang sekarang. Bangsat. Kenapa gue bukan bentuknya quotes? Bentuknya gue begituan. Iya. Nah kalau Viko sendiri, Viko kan ini sebenarnya adik kakak sama Rispo. Kan kalau kita flashback kemarin nih, maaf, ada di Polda itu, jujur, itu scene golden dan scene mahal menurut aku. Di saat waktu Viko mau dibawa terus dia Rispo nyamperin. Nangis. Pak, itu adik saya Pak. Terus ada pelukan, itu scene mahal. Itu lebih mahal dari Adegan-adegan lain. adegan-adegan sinetron ya kayak Terminator apa ya kan ada scene di waktu yang anak kecilnya waktu si Arnoldnya kamu kan Terminator kenapa sih? Ini Terminator bukan, nih Terminator tuh kali deres, Terminator itu film Hollywood. Kagak ada istilahnya Arnold ngomong dalam hati begini. Gak ada. Oke lah kita anggap itu film sedih. Tapi umur saat itu Viko berjalan. Rispo datang sebagai seorang kakak nih. Pak, itu adik saya Pak. Saya mau bicara sama adik saya. Serakin tetep nggak sedih gua. Gue dari awal episode. Gue dari awal episode adegan senangnya digituin. Seolah lo bisa membawa orang dengan sedih, kagak bisa. Dari cewek. Soalnya lu diberat-beratin. Langsung. Dan sebenarnya mahalnya kan bukan di situ. Di mana ya dong? Pas nego. Nah, maksudnya nego apa Pak? Jenggukan mungkin. Nego, gua sama dia nego. Iya, udah kamu jangan begitu lagi. Iya. Enggak, kan lu peluk nih, kan kita nggak bisa ngeliat ya. Apa sih yang Rispo bilang kok pada saat itu waktu Bisa sampai nangis begitu rupanya gitu loh. Viko apa yang Rispo? Saya minta maaf. Siapanya bilang? Minta maaf. Saya. Karena memakai barang gitu. Ngomongnya bagaimana? Po, maafin gua gitu. Oke. Kita kan banyak yang belum tahu juga. Oh, reka adegan dulu kita biar lebih enak. Iya. Misalkan ini. Lu jadi siapa lo? Lu jadi siapa? Kamu jadi siapa? Saya jadi Barada. Lo jadi Barada ya? Ada. Lu ngalang-ngalangin Rispo, lu ngalang-ngalangin Lu Rispo. lagi kamu. Ada gendut Papa nih. Kalengin Rispo ya? Oke, lihat sini dulu. Saya jadi Barada ya. Iya. Pak, itu adik saya, Pak, adik saya Iya, gitu. lu di sini dong. Barada masa di sini? Siap. Oke, siap ya. Enggak ada yang barada di situ. Nggak ada. Ada barada kan pangkat bukan nama. Jadi polisi aja, nggak usah signifikan pangkatnya. Iya, maaf. Oke, Rispo misalkan mau ini, Viko mau dibawa ya? Iya. Mau ini ya? Oke ya? Roll. Oke, jangan set audio. Roll Sorry banget kok. and action! Pak, saya mau ketemu adik saya, Pak. Aduh, mati juga ya. Ini dia polisinya nggak nangis ya situ. Kan dia mau ketemu. Kayak orang lu habis kokain juga. Gitu. Nah, tapi ada gua tuh saking stresnya waktu itu gua bilang itu, Pak polisi tolong Pak, saya ingin ketemu adik saya untuk terakhir kali. Si bego. Gua lupa dia juga ditangkap bukan meninggal. Ditanya gitu dah. Terakhir kali. Dia sedih tapi dramatik banget dia, kayak terpidana mati gua nih. Tapi segituan dengan adanya pelukan dari sang kakak menambah mental Menenangkan Viko nggak untuk wah berarti gua siap dengan apa yang gua lakukan gitu.
Nggak, justru tadinya mikirnya nggak akan ada yang belain. Justru bahkan sampai kakak keluarga pun. Iya. Karena kan udah yang kedua ini. Satu bang. Satu. Oh, ada. Yang pertama nego di tempat. Dulu pernah ngaku di YouTube pakai. Iya, kan pas maksudnya. ditangkep. Tapi nggak ditangkap. Bukan. Sempat berhenti. Di jalan udah deal duluan. Enggak. Enggak ada bang. Kan belum ada yang tahu. Enggak ada. Iya. Satu kali. Kan yang di berita satu. Oh, yang diakuin di berita. Ya Karena kan bukan sejak yang satu itu doang. Ada gua dua loh bang Piki. Ini udah macam-macam. Udah macam-macam belum. Oke. Terus ya, akhirnya Viko bagaimana dengan situ? Kirain nggak akan ada yang belain, terus ternyata Rispo datang ke situ, terus banyak teman-teman lain datang, terus tadinya udah ngerasa nggak apa-apa lah nih, gue kuat jalanin ini. Ternyata pas dibelain malah jadi sendu gitu, malah jadi iya. Jadi karena lu inget, karena gini, dalam orang titik nol, itu dia akan lihat siapa orang yang paling setia sama dia. Bukan lihat gitu di saat kita lagi dalam kondisi bagus atau biasa aja, ya biasa untuk menerima teman. Tapi di saat titik nol seperti tadi, jujur, kakak, saudara, rekan dekat, bahkan kalau kita pasangan ya, dia mau nggak setia. Karena jangan mencari pasangan yang hanya menunggu di atas gunung, tapi yang mau juga mendaki sama-sama berjuang dari bawah puncak. Pertanyaan gua, waktu lu pakai baju oranye lu ditengok gak sama Gotik? Tengok, ini gue cerita nih, belum ada fakta yang lain nih. Bangsat, sogok, goblok. Ya kan gue sedih, mau kalau Iya, apa iya, cerita dia sedih. kan gue sensitif, Oh, iya, karena iya, kan ada rasa sayang gue. Minta waktunya ya. Maaf ya. Minta waktunya. Iya. Pada waktu itu kan gue ditangkap sore, Belum. Baru intro, belum. mau jam 4, Iya. mau asar. Udah asar. Gak pernah sholat sih lu. Lu gak pernah sholat. Dia kalau sholat bagus loh. Kalau Sholat bagus lah gimana sholat bagus? Ini Coba bang, Bisa coba nih. bang. definisi sholat bagus tuh Nggak apa-apa gimana? bang di sini doang bang. Biarkan Definisi sholat bagus gimana? Ntar lu mau tahu. biarkan Coba orang. dong, Pak, praktekin dulu. Iya, biarkan. Sholat zaman Nabi. Ntar gue ajarin bagaimana. Lu kan anak motor. Nih. Lu belum tahu cara naik motor ninja yang bener kan? Gimana? Gua kasih tahu lu. Coba. Semua udah tahu. Definisi sholat gimana? Gue mau tahu. Ninja apa namanya? Ninja setan. Nih, jadi dulu waktu gue mau ditangkap serius nih, sore-sore nih. Gue tuh pengen ketemu sama Saskia sebenarnya posisinya. Oke. Tapi karena memang udah nggak ini, di Hotel Santika Taman Mini. Ingat banget gue sore-sore. Jadi begitu Bintang berapa tuh? Bintang biasa ya? Bintang 3? Enggak, Gemini bintang. Enggak. Taman Mini, Santika Taman Mini tuh lumayan bintangnya. Jadi turun ke dalam mobil, di depan lobi gue udah jangan bergerak. Udah ditangkap. Udah gua. ditangkap. Nah itu sih yang begitu gue ngelihat Saskia baru pulang tuh dari Keong Mas. Bener. Karena cara nyanyi. Sumpah gua, dia cara nyanyi di MNC. MNC di situ. nonton Dulu kan Keong MNC Mas. bukan MNC dulu ada di Taman Mini. Kalau nggak Tapi nggak Keong Mas, maksudnya nggak di rumah Padang apa bukan? Anjungan bukan. Enggak, tapi dia dekat Keong Mas itu. Iya, tapi bukan di Keong Mas itu. Bukan, cuma dekat Keong Mas. Iya. Keluar. Begitu gua udah ditangkap, gua kan langsung diborgol kan di situ. Ngelihat dia tuh. Ngelihat dia kayak sedih gitu, langsung gua kayak Janam nehi janem di dalam hati gua. Tehi muteri kasam cahu nehi namida cetak miteri kasam Saskianya mere renggeme nehi ni kayak nguatin gua. Itu dalam hati gua karena gua udah sering sama dia kan komunikasi pakai Iya kan suara cewek biasanya agak-agak cempreng. Kalau gua kan penangkapan ceritanya begitu nih. Nah kalau Piko nih ceritanya beda. Ntar lu. Itu Kita kasus bedah Bang Piki apa sih sebenarnya? Nah, kalau yang saya tahu ya, kalau Piko pakai narkoba, Bang Piki pakai duit. Banyak. Lu kan banyak. Jadi Lu pakai duit buat umrohin orang. Ya, jujur gua. Umroh. Berapa orang nih? Satu. Keluarga kamu berapa? Katanya banyak. 7 orang umroh. Kamu apa lagi mau sini pakai semua? Duit itu kan pribadi. Duitnya dari kantor. Jadi itu. Kita membela untuk atas nama cinta. Begitu kantor audit, ini kemana semua? Itu Pak. Kesalahan karena cinta. Tapi kita apresiasi lah. Tapi kan kadang-kadang orang kalau cinta dan kasih sayang kan udah lupa apa aja. Gitu. Jadi Nah, kalau intinya lu masuk penjara atas usaha sendiri lah ya, bagus lah. Tapi kalau gue mau di dalam penjara, gue powerman.
Ini kalau teman-teman gue ketua blok. Ketua blok. Lu ada istilah ketua blok nggak dari penjara? Ya di penjara bang, gua bang. Oh lu nggak sempet ya? Gue di rehab gue. Oh, di rehab. Rehab. Jadi dari tadi dia bangga kita di penjara, dia doang. Circle gue ini. Lu pakai baju oren. Lu di penjara apa di rehab? Di rehab bang. Wah. Dia doang. Pede banget. Harusnya. Kalau di Harusnya lo di rehab itu ikut gengannya Raffi Ahmad. Nah, ini nah. Beda, tapi belum di penjara. Belum. Coba lah. Transit di Polda. Enggak, gini. Kalau di Polda kan pasti sempet juga dong. Enggak, saya numpang di ruang itu. Enggak di penjara kan? Di ruang Dimaksa ya, biasa di situ ya. Berarti diistimewakan di dalam. Dong nih, jangan diarah-arahin. Maksudnya nanya. Ini abis ini baru penjara nih dari corona. Lu arahinnya ke sono. Kemarin dari penjara nih, ini tayang baru. Mau nyari temen aja di penjara. Tapi di akhirnya di rehabnya di mana? Lu nyari online lu ya. Di rehabnya di mana? waktu itu? RSKO Cibubur. Oh, Cibubur. Enggak, proses orang sampai misalkan gini, gue sih setuju ya. Orang yang maksudnya pengidap narkoba. Pengidap, pemakai. Iya, maksudnya orang mengkonsumsi narkoba. Iya. Sebenarnya jangan negara itu langsung memberikan efek pelajaran. Karena kan sebagai nggak langsung dia adalah korban. Bagus. Jadi gue setuju, kalau orang-orang narkoba selain bandarnya, selain petinggi-petinggi narkoba dari tingkat atas ya, Siapa tuh? korban-korbannya Ada aja. nggak siapa yang di atas? Sebutin namanya. Siapa? Escobar. Bukan. Bukan. Anthony Marshall. Anthony Marshall. Kayaknya pemain MU lagi cedera gak main-main itu kayaknya. Anthony Bukan, Marshall. serius gue. Itu udah nomor 1 di dunia. Gue kira sound system. Bukan. Marshall. Oh, enggak, kalau dia itu kan sampai pemakai doang kan. Jadi nggak usah sampai dihukum banget seberat itu gitu loh. Mungkin ini jadi masukan juga lah. Makanya kan kenapa ada rehab. Itu sebagai bentuk supaya dia bisa belajar juga. Ya intinya beda nasib sama lu. Dia RSKO. Kegiatan lu di RSKO apa aja nih? Nongkrong sama Coki, sama... Coki ada di Lu sini. sama Coki juga? Ketemu. Kok lu duluan keluar? Saya kan asesmen BNN-nya pengguna ringan waktu itu. Karena cuma Tapi berapa emang gram sorry, sih? Viko itu mengkonsumsi apa sih? Sabu kah, ganja Sinte. kah, atau apa? Sintetis, tembakau sintetis. Jadi gini bang, sebenarnya yang bikin dia lebih cepat keluar ya. Enggak, lu kok jadi main panik, lu Enggak, ngejelasin. benar, Dia juru bicaranya keluarga. Juru bicara nih, Bang. Piko itu menurut BNN pemakai narkoba. Padahal Kalau Coki pemakai pria. Kenapa BNN ngurus gitu? Pakai narkoba juga. Pakai bool juga. enggak, waktu penangkapan kan di rumah pasti kan. Didatengin tiba-tiba. Didatengin. Vikonya lagi ngapain sih? Baru bangun tidur. Bangun tidur. Baru bangun tidur. Nah, ini kan biar lebih jelas nih. Penonton Next Era Gang biar lebih paham. Kita coba simulasikan. Bangsa. Kita coba simulasikan untuk lebih jelas bagaimana proses penangkapan Viko. Nggak Gitu. diceritain aja kebayang kok bang. Diceritain itu ke visual sebenarnya. Iya. Karena kalau visual itu kan benar-benar mempraktekkan. Jadi bukan cuma verbal. Karena kan bentuk itu kan ada gestur sebagai bentuk pidana dan juga ada verbal sebagai bentuk license. Mohon maaf teman saya ini, mohon maaf ini. Mungkin sampai Udah main gitar itu. Oke ya, mulai ya. Viko lagi ini Posisinya lagi tidur. Ya, Rispo kan tahu sedikit banyaknya ceritanya tentang bagaimana. Jadi Rispo jadi petugasnya. Nggak tahu. Nggak tahu dia nggak di Gua nggak rumah. tahu. Gua tahunya Piko dari Twitter. Bukan dari ditangkap. Pikonya. Tahu Piko ditangkap, cuman nggak tahu di mana. Emang lu nggak akrab sama adek lu sendiri? Bukan nggak akrab. Tapi ini kan adek kandung lu kan? Iya, ada kan. Kalau emang adek kandung Ada lu, cuma beda gua ibu, mau kan? nanya, ntar dulu. Satu ibu. Satu beda Satu bapak ibu kan? kan? Ada bapak. Kalau emang ini bener adek kandung lu, berapa nomor NPWP-nya? Buset, gua juga ngurusin pajaknya. Oke, enggak mau lu jadi petugasnya nih mau. Ya, oke. Jadi petugasnya. Viko lagi ceritanya lagi tidur waktu itu kan? Tidur sini kasur. Ya coba yuk, ayo. Ya, coba ya, semoga biar ini ya. Bismillah ya. Kan lu jadi polisi bisa, masa bola lagi? Hah? Lu jadi petugas, coba. Viko tidur. Lu ngapain? Ya kan gua penata gaya. Udah jadi sutradara. Dia apa? Dia apa? Dia Pak RT entar belakang. Kalau terakhir, kalau udah Pak Polisi RT, nakal. Pak RT,
Polisi datang nanya ke nyokap. Oh berarti mama, kamu jadi mama dulu. Ya coba dulu jadi ibu. Kan nanya ke nyokap kan? Nyokap tiri, Pas Bang. kiri. Ya kan tapi lu masa dendam sebegitu, nyampe nggak mau. Kenapanya sih sampai begitu? Ya. Susah kalau jadi nyokap tiri. Iya, jadi apa maunya? Pak RT aja udah. Pak RT. Oke. Ada Pak RT. Saya boleh Adanya apa? Selain itu kan Piko, nyokap, siapa lagi? Ikan arwana ada. Lalu mau milih mana? Maksudnya di kamar? Ya udah gue ikan arwana. Ya udah, ikan. Oke, mulai ya. Kamu tiba-tiba langsung terobos. Piko tidur dulu dong. Polisi Iya. nih. Tidur apa mulai bangun-bangun gitu? Mulai bangun. Oke, jadi adegan dari Piko dulu ya. Ya. Oke, kamera, sistem, and action! Tok tok tok. Bang Markum pergi ke Bekasi. Assalamualaikum, saya polisi. Belum kabung. Masih begitu. Langsung ketok aja. Oh, iya. Lagi Piko yang nangkep Hansip. Oh, yang nangkap dia bukan polisi? Hansip. Serius? Iya, makanya di penjaranya di pos kamling. Naik ketemu nih. Ada apa nih, Pak? Dok dok. Saya dengar kamu make ya? Iya, Pak. Hah? Lo langsung ngaku begitu? Langsung. Terus korporatif. Terus. Ya, langsung. Mana barang yang kamu pakai? Saya umpetin di akuarium, Pak. Akuariumnya mana? Ini tuh, ada. Ada ikan apa di akuarium? Arwana nih, Pak. Oh. Akuariumnya di sini. Arwananya di sini. Iya, dia Konsepnya gimana akuarium kamu? suka Piko jalan-jalan. langsung jujur ngomong. Jujur langsung, Pak. Oh. Ikan juga napas Kenapa? nggak? Arwana kenapa? Bisa. Biasa aja. Akuariumnya di sini, Pak. Akuarium di sini. Piko langsung ngambil, diambil dong sama petugas. Iya, Set, ini barangnya misalnya gua ambil nih. Set. Ini barang kamu. Kamu pakai sedotan. Ceritanya Sinte ini ceritanya. Sudah berapa lama kamu pakai ini? Baru lagi, Pak. Saya sebelumnya udah berhenti, Pak. Kenapa kamu pakai benda ini? Enak, Pak. Lu nggak ada interupsi gitu? Masa dia enak nggak ada takut-takutnya polisi? Dia jujur, korporatif. Kalau di istilah hukum berarti dia fleksibel orangnya. Kalau yang salah gimana? Ya dia bertahan, itu yang bikin sulit. Di mana barangnya? Enggak, saya nggak tahu Pak. Nah itu, karena kan lu nggak bisa bawa dia kalau tanpa ada bukti. Karena petunjuk sebagai orang tersangka adalah alat bukti. Lu mah guru penjaskes sih, bukan polisi lu. Ya lu nggak pernah tahu aturan. Ya gua belum pernah ketangkep, lu kan udah sering. Lu mau udah kayak rumah Ya, penjara. kemerdekaan lu buat Piko luar biasa sekali. Tapi intinya Piko kooperatif sekali ya. Tidak mempersulit, makanya dia Iya. lebih cepat daripada Coki. Ntar bilanginnya kalau udah mau ngomong sama gua. Sekarang mau ngomong sekarang. Sabar, kan Sekarang kakak mau nih ngomong. sekarang nih. Sekarang mau ngomong nih. Sekarang ya. Sebagai seorang kakak ya hubungannya ya. Ayo dulu. Kan lu, Pak. Enggak, Rispo. Kan bentar lagi nih 30. Nah, itu lagi. Itu lagi, Pak. Ente kadang-kadang, ente. Iya. Jangan, Pak. Sedekat apa sih begitu tahu dengar kabar dari online? Aduh, Viko udah ketangkep nih. Rispo Gua kan sedih. semalaman tuh nyari-nyari Bang, Polres, teman-teman di Polres mana tanyain. Kamu nggak tahu lu di mana? Nggak tahu, tahu Piko ketangkep. Cuma nggak tahu di Cuman Polres belum mana. tahu di mana gitu. Terus? Nyari ke Polres, Jakarta Selatan nggak ada, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat nggak ada di mana ya. Baca Twitter, jam 9 akan dilakukan press conference penangkapan inisial FF di Polda Metro Jaya. FF tuh. Free Piko Fire. Parija. Bukan. Piko Parija, lu tau kan ngomongin dia. Piko Iya, Parija. apa singkatannya kan nggak tahu Parija. Piko Parija. Nah, gua nggak bisa masuk Bang, gua. Di Poldanya. Tutup kan. Kenapa? Hanya wartawan yang boleh masuk. Tiba-tiba gempa Cilegon. Oh, ada berita gempa. Gempa Cilegon goyang Polda, pintu kebuka masuk gua. Kalau keluar gua masuk. Lu kayak nying-nying. Ada rongga dikit masuk. Iya serius, bertepatan dengan itu kan gua gempa Iya. Cilegon. Dan kerasa gempa Kok di bisa, situ tuh. misalnya gini, nenek moyang bisa manggil mistik nggak sih untuk Bukan, enggak emang lagi ada bencana. serius, emang ada bencana kan Iya, alam. emang di Cilegon itu kan alam apa Alam, gempa. emang ada Iya. gempa. Pintu waktu yang itu. tadinya ketutup kan dibuka Ya, Rispo orang akhirnya bisa keluar. masuk. Iya. Ketemu Piko dong. Nah, gua masuk. Nah, Pikonya udah kumpul nih, gempa udah diem, Poldanya udah nggak gerak. Udah Piko keluar gitu, Pak. Semangat kok, semangat gitu. Yang peluk itu ya yang dibilang. Enggak, ini kan Piko di depan nih, wartawan semua, gua masuk udah sela-sela gitu. Kok semangat. Lompat-lompat dia, respect, kata gua lagi ketangkep kok dia malah jualan liquid. Lebih dari small respect. Udah banyak media di situ ya. Tapi kalau gue sih jujur ya, mau ini sebagai contoh juga buat semuanya yang punya genetika brother. Hubungan persaudaraan. Ya, maksud gua kenapa gua bilang begitu? Enggak semuanya orang dalam kondisi seperti ini itu rasa keterpanggilan sebagai saudara tuh langsung hadir. Ini betul apresiasi juga. Kalau kayak Piko ini sebenarnya adik yang jahil nggak menurut lo? Dia yang jahil.
Kakaknya malah. Iya. Tapi dia juga pernah jahil, gua disilet kaki gua. Enggak, itu bukan jahil. Enggak, Itu bukan benar. jahil. Yang dijahil, yang disilet apanya? Ini Mang nih dari ujung sini ke sini. Itu di unboxing kaki lu. Bukan disilet. Bukan ini. Enggak lebih di apa? Enggak pipi, Po, kayak Enggak, karena kan darah ini merah ya, enggak gitu. Enggak lebih gitu. Bukan itu arah ke situ lagi, arah ke situ lagi tuh. Situ mulu, Bang. Ya enggak maksudnya enggak begitu. Ke kaki. ente tahu ketua PKI? Tahu dong. Nenek saya yang kasih makan. Ente kadang-kadang. Orang istrinya. Ente kadang-kadang. Nenek saya istrinya. Kaki disilet sama Viko. Iya, Itu kaki gua. bukan jahil ya, itu lebih ke apa sih? Eksperimen. Prakarya. Iya, anak kecil kan rasa penasarannya tinggi. Wah, penasaran. Sepenasaran itu. Risponya nih jahil, dia tukang bohong. Iya. Terus dia bilang, lu punya speciality nggak dalam hidup? Gitu. Dia nanya gitu. Tai banget tanya nih. Apa kata? Nggak punya gua gitu. Kalau gua banyak gua. Salah satunya gua nggak bisa ngerasain, telapak kaki gua tuh nggak bisa ngerasa apa-apa. Kata dia gitu. Kata gua, kok bisa? Cobalah tuh gua kelitikin kan, gua kelitikin. Bener. Dia berasa. nggak kerasa, nggak ketawa. Terus gua ngelitikin sendiri, anjing geli banget ya. Lu ngelitikin kaki lu sendiri ketawa. Iya, gua Enggak, kalau kakinya Rispo kan dikelitikin, kakinya Viko ketawa. Rispo enggak. Rispo enggak. Nah, terus tidur dia. Pas dia tidur, gua cobalah. Kayak silet tuh gua, Bang. Dari ujung tuh gua seret gitu. Oh Tuhan. Habis itu siletnya udah lepas, delay, baru kulitnya kebuka. Cerak. Terus berdarah-darah. Darah tetep nggak bangun, Bang, kata gua. Udah yakin gua. Cuman lama-lama darahnya banyak. Astagfirullah, kata gua. Gimana ini ya gitu. Ya anjir nggak berhenti. Gitu. Panik gua ngetok kamar nyokap gua gitu. Mama, tolong. Apa? Kakinya Bang Kiki berdarah gitu. Panggil Kiki. Emang apa? Nggak tahu gitu. Tapi yang nggak tahu, tapi megang silet. Iya, gitu. Udah nih tolongin dulu Bang Kikinya gitu. Terus Ego. dianya tetep nggak bangun. Emang nggak kerasa kayaknya, Bang. Terus Pas dibangunin, Kiki, kaki lu berdarah. Pas dia baru dia panik. Wah iya, astagfirullah gitu. Sakit, Bang. tapi lu memang kenapa sih gua nggak bangun? Speciality lu itu. Kagak, emang dikelitik gua cuma maksud gua nih gua dikelitikin lu nggak berasa gitu, nggak usah sampai disilet. Lu yang paling lu inget apa nih sampai sekarang di antara lu berdua yang paling lu inget didikan nyokap lu? Yang paling lu inget? Yang kekerasnya atau berbaiknya gitu, dua Gua hal. tuh paling itu digebukin kalau nggak mau tidur siang. Timbang Oh, dulu tidur kan siang siang. digebugin. Iya, gua. Main layangan apa kan dulu kan. Iya, kenapa ya orang tua tuh orang anak gak ngantuk disuruh tidur ya? Emang kenapa ceritanya Iya, lu kenapa? diinin? Gua nggak ngantuk, Bang. Nih gua waktunya tidur siang nih, tidur gitu, waktunya tidur siang. Nggak mau gua bercanda sama dia. Digebukin sahabat gitu. Itu pengen gua laporin polisi. Nyokap sendiri? Enggak serius. Iya. Serius. Nyokap sendiri mau dilaporin polisi. Kaseto waktu itu mikirnya kaseto. Kaseto. Oh, kita percuma lapor Kaseto. Kaseto kan yang dibelain anak jenderal. Tapi gue pernah kabur dari rumah kalau gue sih. Dicariin? Ekstrimnya. Enggak serius. Gue dikutok, mungkin ini nyokap gue masih nonton ya. Gue tok nih, bocor pala gue nih. Gara-gara lebaran gue minta duit. Kan orang-anak di rumah kampung gua kalau lebaran itu pada nunjukin duit nih, Iya, THR gua nih, THR biasanya nih. duit baru tuh. Iya, gua udah rajin gua habis sholat, habis puasa apa gua minta duit itu belum dikasih sama nyokap gua. Mah, duit mah, THR mah dari mulai malam tuh kekesalan kali nyokap gua ya. Lu bisa sabar nggak? Dia pakai sisir. Lu nancep di sini gua. Oh, nancep. Mungkin nyokap gua masih inget deh, nancep. Batak lu dari styrofoam. Enggak serius, ini sisir yang tajam-tajam Ya itu. Tuhan. Nah, nyokap Sini punya ahli apa Wing Chun apa? Nggak tahu gua. Sumpah, kalau nyokap gua Gua nih, punya speciality juga. sumpah, nyokap gue itu keramat. Gue takut banget. Karena kenapa sih Vicky itu patuh banget sama nyokapnya? Sampai-sampai ada gosip dia lebih patuh nyokapnya daripada pasangannya. Karena yang keramat, nyokap itu kayak sumpah si pahit lidah. Oh, nyokap suka gua. ngomong Jadi suka apa jabah. yang diomongin langsung kejadian. Misalkan kayak tancap dusup, gue berdarah semuanya. Segituan. Gue masih kesel kan. Ya udah kalau emang ini gue ngelawan gitu dah. Ya udah, kalau udah gue tidur di sebelah. Coba aja kamu ngelawan sama orang tua. Ketiban kamu kusen yang di samping. Gue nggak tahu. Tiba-tiba gue lagi marah-marah, gue kegeser aja duduk di kusen samping. Demi Allah, ketiban paha gue.
Kusen Allah, tolong. Nggak ada orang lagi kan. Mau nggak mau kan gue manggil, Ma, tolong Ma. Ini gue sumpah nih. Demi Allah berarti begitu. Pahit lidah. Maksudnya keramatnya Keramat. ibu itu sama kita gitu loh. Setahu gue ibu lu sayang banget sama lu. Banget, Dibanding adik-adik lu yang cewek itu. Iya. Lu kebanggaannya. Gue salut sih kalau sama nyokapnya dia. Iya asli. Bisa mendidik anak yang Iya. sedemikian liar ini. Nakal brutal. Tapi kita lihat sekarang loh. Iya. Tutur bahasa halus, ya, Lebih ke halus sih. pola pikirnya dewasa, Iya benar. bisnis jalan, Jalan. segala macam. Itu berkat doa ibu. Asli pasrah. Apa yang lu mau sampaikan ke ibu lu? Dan karena gue dengar ibu lu orang Afrika ya. Lebih tepatnya Uganda. Lebih tepatnya. Gimana? Silakan Bang Vicky. Ma, Sariawan, Bang. Ngelek lu. Pak, Bang, maaf ini dia suka agak sensitif kalau bicara soal ibu. Karena kebetulan kan terlalu banyak dosanya. Iya emang. Iya. Man, Parah. Mang. o gatos tomano, pets, bahasa Rusia. omaga eso. Bahasa Rusia, Pak. Strot stamini, ya tubla nublu tebia enda hoeste. Mamanya Vicky barusan bilang, diartiin ya. maaf kalau dulu Vicky menjadi anak yang ngecewain, Nah. yang tidak patuh sama mama. Iya. Tapi mama harus tahu Vicky punya perasaan yang sangat dalam. Vicky sayang sama mama. Ah, benar. Sekarang sama-sama tanpa sepengetahuan Vicky, kita datangin langsung dengan menggunakan pesawat khusus. Ini dia mamanya Vicky. Mama. Anakku disikut. Anakku disikut. Anjing. Mama sejak kapan sih, Ma? Atau kobra begini, Mama? Sejak kapan? Jadi Anjing gua sempat pikir lagi. Kan si Ayu suka ngerjain nih. Mak gua beneran apa datang? Dapat dari mana lo anjing? enggak, kita emang nyari yang Sebelah. yang emang Paling kira-kira mirip yang paling mirip. Paling mirip. Iya. Kita cari yang paling mirip. Iya. Bang, maaf Bang, ini Ebel Bang. Bel, asal lu tahu aja baca Taman Lawak aja nggak ada yang begini. Anjing ya, banget. Kampret, kampret. Kaget gua. Nggak, itu menunjukkan kalau siapapun kita tuh masih orang yang sangat respect dan menganggap ibu itu adalah sebuah yang karomah dan Iya. keramat gitu. Selamat berjalan. Tapi kalau misalkan kayak kita kan masa-masa sekolah dulu dan lain-lain, nih kok kayak Piko itu salah satu orang yang hobi berantem juga nggak sih? Kalau saya lebih ke bisnis ya, bisnis. Dari sekolah, udah bisnis. Terus nipu. Kayak contohnya? Maksudnya? Jadi dulu ceritanya saya jadi koordinator bocoran gitu. Pas ujian-ujian gitu kan suka ada bocoran. Iya. Beli tuh ke SMP lain gitu kan. Terus anak SMP saya kumpulin duitnya buat beli. Pas ketemuan sama anak SMP lainnya dikasih bocorannya, duitnya nggak saya kasih. Terus dia Mafia banget. minta mana sih duitnya gitu. Akhirnya sama anak-anak saya telanjangin gitu. Malah pulang Jadi bener-bener telanjang. ngerasain. Kriminal betul. Minum. Bukan. Orang namanya lu juga anjing Oh, ya. iya, Mama. Orang lagi-lagi serentak, itu minum, jangan dikasih ciki lagi, orang haus. Ya, adik kan. Kriminal berarti ada lo nih. Ya kriminalnya dari SMP ketangkapnya baru aja. Tapi mabuk seneng juga sih minum gitu. Aliran lu aliran angkatan laut juga nggak mabuk juga, air juga. Ya diajarin Rispo lah. Wah lu juga biang po. Kalau Masa mabuk kan bener kan? sebenarnya semua hal diajarin Rispo. Emang lu anjing berarti po. Sampai itu juga sebenarnya Rispo. Emang lu harus tangkep po. Lu yang ngajarin. Gue mah cuma maksudnya biar tahu ini jangan gitu, udah tahu sekali udah. Doi jangan. Yang bener mah jangan dikenali dia. Enggak, tapi lu kalau minum juga, nggak apa-apa. Gua dulu minum mah, wah. Kayak apa kira-kira lu? Cirop. Vodka. Bandel gua tuh cewek doang gua, Bandel lu. cewek. Tapi Cewek lu. maksudnya kayak ngegengbeng gitu pernah. Nih gua kasih minum. Lu bandel lu cewek. Dari lu tahu lu bandel ke arah cewek itu dari SD, SMP, SMA.
Dari SMP. Lu udah tahu. Tapi kalian pernah nggak bandel-bandelnya itu kan kayak tadi tuh diceritain sama Kimau tuh. Pakai pelacur pernah nggak? Pelacur itu. Ya pernah dong pasti dong. Iya, tapi yang 300. Iya bilang aja pernah, bilang aja pernah. Gue pernah dengar nih ada satu artikel yang bilang orang tua lu berdua nggak pengen lu berkecimpung di dunia stand up. Bokap nggak ngizinin waktu itu. Gak diizinin kan? Sedih, Rispo. Bokap bang. Nangis. Nggak segitunya. Iya pernah ngizinin doang. Bokap cuma ngomong gitu, lu ngapain lu pengen diketawain orang? Gua kalau di jalan ada yang ngetawain, gua tabok, gua mah gitu kata bokap. Oh, jadi nggak tega lah kalau ngeliat anaknya turun ke stand up terus tawa-tawain orang. Padahal kan itu bentuk rasa menghibur dong. Iya, belum paham dulu. Bokap itu kan berpesan juga karena kan dia sayang sama anaknya. Iya, benar. Tapi kalau udah jalan hidup anaknya ya udah. Oke, kita mau langsung jawab cepat nih. Kita ada salah satu game terakhir ya di akhir-akhir program ini. Ya. Acara ini kita ada jawab cepat ya mau. Karena kita mau di Vicky mau games. Oke, pertanyaannya jawab cepat ya. Dari Piko dulu baru ke Rispo. Siap. Siapa stand up menurut dirimu yang paling lucu? Coki atau Muslim? Coki. Siapa stand up yang paling lucu menurut Rispo? Coki atau Muslim? Muslim. Kenapa pilih Coki? Karena akrab aja sih di RSKO. Senasib sepenanggungan. ya. Senasib sepenanggungan. Oke, kalau Rispo kenapa pilih Muslim? Dulu tuh materinya ngepop banget bang, ya. Madura gitu, lucu aja, seneng saya. Kalau ngelihat dia. Sebelum temenan sama Coki. Ini Coki juga. Ada yang paling lucu. Sekarang siapa stand up komedian yang paling kagak lucu menurut kalian? Nggak gini deh. Regen, Marcel. Lebih nggak lucu siapa? Yang paling nggak lucu siapa antara Regen dan Marcel? Regen. Regen nggak lucu. Ya. Kan lu banyak seprogram bareng dia. Iya, tapi kalau stand up, apa ini mah ya, paling up, gue mau bilang Regen juga nggak bakal marah dia. Kalau Marcel marah. Marah kan akrab. Akrab aja. Pinter nih Jadi lebih jawabannya. kepada enggak kalau faktor kualitas jujur, Po. Marcel. Kalau Viko, Regen sama Marcel lebih lucu mana? Ingat Lebih nggak? lucu mana? Iya. Lebih lucu Iya, Regen. yang nggak lucu siapa? Lebih kalau Regen sama Marcel. Nggak lucu. Nggak lucu. Iya, lucuan Regen. Oh, Nah, kalau dia sih gue lihat orangnya objektif, serius. Beda kalau Viko. Kalau dia kan mengamankan ya. Kalau ini objektif. Kenapa alasannya, Marcel? Ya selera aja sih. Kalau dua orang itu dua-duanya lucu, tapi kalau selera saya lebih lucu Regen menurut saya. Jadi Marcel menurut Viko kurang lucu lah ya dibandingkan Regen. Lucu, baik, semua Marcel mantap. Sama aja kayak abang lu. Sama aja kayak abang lu. Ngamanin posisi lo. Lah enggak, Oke. pertanyaannya terlalu ngejebak. Terakhir ya, siapa pejabat yang pengen lu roasting? Misalkan kayak dari Kimau deh, gua kasih deh. Iya. Kimau, siapa pejabat yang lu mau roasting? Gua yang lagi naikin harga Pertamina bikin Pertalite jadi naik. Siapa? Ya Pertamina itulah. Siapa namanya? BUMN lah. Siapa? Ya gua nggak tahu namanya. Lu mau roasting tapi lu sendiri nggak tahu namanya. Erick Thohir. Wah. Gua ngomong gua. Erick Thohir. Halo Pak. Halo Pak. Erick Thohir baik orangnya. Enggak serius. Iya. Tes aja materinya Enggak gimana. ada, lu kan tanya siapa yang mau gua roasting. Satu beat deh, satu beat. Apaan sih? Satu beat buat Pak Erick Thohir. Saya mah nggak masalah bensin 10.000. Saya mah di rumah saya bensin emang goceng. Kok bisa? Cuma syaratnya ngabisin di tempat kalau 2 bulan. Ya sama aja, bukan itu dong, mau makanan. Lu mau denger pom bensin? Gua kasih materi buat Pak Erick Thohir. Coba. Mau nggak Pak? Gimana? Hah? Coba bagi. Nih misal nih, Iya. Pak Erick Thohir roasting. Ini Kimau nih. Ini gimana ya? Kimau. Siap. Nih, Pak Erick, gitu, ngomong dulu. Pak Erick Thohir, nih Ya. materi buat Kimau. Ya. Dari Kimau. Iya, Pak Erick Thohir bikin keramaian nih. Wis. BBM dinaikin. Wis. Jangan harap Pak, kalau udah kayak gini Bapak bisa naik jadi presiden. Oke ya, siap. Ayo coba, kamu sekarang. Iya. Erick, kita coba kayak tadi. Pak Erik. BBM dinaikin. Nah. Jangan harap Bapak bisa jadi presiden. Nah, wah, tadi lucu ya? Tadi lucu banget. Tadi lucu dia. Tadi lucu
bagus loh. Tapi emang itu Bang. Kalau Piko dong. Tapi emang kalau materi gitu Bang Piki, orang bisa menangis berkali-kali tapi belum tentu bisa tertawa berkali-kali. Wih, cerdas. Erick Thohir naik Gua udah kayak BBM. Firsa Besari. Lu, siapa pejabat? Ini belum jawab dia. Enggak. Piko pejabat tuh. Kalau saya wali kota Depok ya. Oh, Anwar BAB. Anwar BAB. Yang master chef Siapa? Pak Idris Abdul Somad. Kenapa? Pak Idris. Wali kota Depok. Kenapa pengen roasting beliau? Ya karena saya warga Depok gitu. Terus Ya kalau dikasih kesempatan pengen roasting, senang aja gitu. Karena kan maksudnya selama ini kan komen Instagramnya digembok ya. Jadi dia nggak tahu apa yang pengen warganya sampein ke dia. kalau Mampus lu. Pak Anwar, Apaan aja aduin lu. Idris. Lu jangan kejebak sama dia di strike-nya. ya Pak Idris. Anwar BAB. Kalau Pak Idris nonton, satu bit tiket kecil aja apa yang mau Piko sampai? Ya, Pak Idris selalu bilang pengen bikin Depok lebih maju, Depok lebih maju. Maksudnya kalau Depok makin lama makin maju kan lama-lama Depok di Lenteng Agung, Pak. Gak bisa. Lenteng Agung Jaksel. Lenteng Agung Jaksel. Bagus. Iya. Mendadak lucu. Jujur gua kasih poin program baru harus nih. Aduh, Piko. Piko Ya, nih. gua rekomen. Sekarang Mendadak saatnya. Jaksel. Sekarang beat dadakan. Mendadak Respok. Buat siapa? Yang pengen lu yang roasting pejabat. Lu bilang lagi Selatan Timur, gua gebrok lu. Siapa pejabat siapa namanya? Pejabat ini gue fokus pejabat Pak. Menteri, presiden, atau pejabat-pejabat di Mahfud kepolisian. MD, Mahfud MD. Wah. Masa katanya Mahfud MD wakil presiden? Tolong banget ya orang. Ada loh rakyat yang gak tahu presiden. Mahfud MD wakil presiden. Emang sih gak pernah muncul. Oke. Syuting sore ini ngeri juga ya. Aduh, baru gua Ganti berapa baju. tahun nggak ada urusan Ya, panggilan. bener, sekali nomor itu Pak. Boleh ganti. Oke, Mahfud MD. Ini kritik membangun ya. Iya. Jadi kan sebagai seorang anak bangsa ingin mengkritik pejabatnya. Anggaplah seorang anak ingin mengkritik kepada ayahnya. Silakan Rispo. Aduh, mendadak ya. Gue siap ketawa buat lu, men. Pak Mahfud MD, saya suka Pak sama Bapak Pak. Statement-statement Bapak jelas, apalagi dalam kasus yang lagi rame ini, Pak FS ini Bapak turut andil. Tapi saya agak risih sama nama Bapak nih Pak. Kenapa? Mahfud MD. Ini menteri apa PH ya? MD. Yang ada gedungnya tuh, yang ada gedungnya di Kuningan. Manot, Pak Manot. Pak Manoj. Takutnya kan dibawa ke arah sinetron ya? Iya, bener. MD dan MD. Lumayan lah. Program baru nih. Aduh, ini belum. Lu belum anjing? Gua. Ayo, siapa yang pengen lu roasting pejabat? Meskipun gua bukan dari kalian komika, tapi Iya. seenggaknya ini Gua juga adalah sebagai bukan. penyampaian anak negeri. Iya. Kalau kalian tadi udah Pak Mahfud, Pak Idris. Pak Idris. Ibu kota, Bupati, kota. Wali kota. Tadi lu, Menteri. gua presiden. Oh, yakin lu? Iya. Yakin lu? Ini teh gua, Bun. Enggak teh gua, Bos. Iya. Muslim Pak, Muslim. Muslim boleh. Muslim boleh. Muslim boleh. Pak. Ini bergetar loh tangannya. Ini presiden. Iya. Presiden India. Pondok presiden. Gua kata-katain dulu. Gua kira-kira bakal dilakukan. Bagus. Presiden negara lain gua takutnya. Presiden taksi. Presiden taksi. Aduh. Presiden Kita keluarin semua. Nggak mungkin Pokoknya dia. gimana caranya biar presiden Indonesia. Iya. Presiden Evil ya kan. Kita keluarin semua. Nggak usah, iya. Biar lo apa-namanya lo mana lo. Gua mau menyampaikan untuk Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo. Wah, makin detail. Pak Presiden Indonesia, tepatnya Pak Joko Widodo, kita lihat sebagai seorang pemimpin. Bagus. Andai kata 2029
kita berhadapan menjadi pesaing di pemilihan presiden. Jujur, secara menang, memang Bapak. Dan saya tidak akan mampu untuk memimpin. Karena memimpin seperti Bapak adalah memikirkan tentang rakyat. Sedangkan di pikiran saya cuma selalu memikirin kinerja hebatnya Bapak Widodo. Erak lu, jilat aja lu. Roasting jilat. Roasting. Itu pujian. Biar pernah polos lu. Aman. Lagi aman lu. Oh, Presiden Afghanistan. Mau nyari aman lu. Keren-keren. Tapi kita roasting lu doang yang enggak. Oke, gini deh, gua boleh deh lu ini kan roasting deh nggak apa-apa. Muji presiden mah genetis juga bisa, Bang. Emang kakeknya. Oh, kalau roasting tuh dia ini. Ya roasting kan artinya manggang, Panas-manasin. Panas-manasin. Iya, lu bukan Kalau menjilat. muji, Itu tadi apa namanya? Itu tadi namanya muji. Iya, kalau bagi gua ya, orang yang hebat itu yang mampu memberikan pujian terhadap orang yang bekerja. Oh, lu berarti emang Jokowi banget orangnya. Ada punya akun satu nih. Lu punya akun satu. Pengen jadi komisaris apa, Bang? Jokowi ini kalau nonton udah nungguin, oh gua di roasting. Oke, Dipuji. Gimana? kita ada challenge terakhir ya. Nah. Berarti tentang DM. Gua juga tadi udah Jadi ngubungin. ini di sini terkenal ini. Gua udah ngubungin Maria Nih, Ujawa Riz. ya. Mana handphone gua? Ini pokoknya terkenal ya si Apa sih tadi? Vicky ini suka nge-DM-DM-in artis-artis. Lu mau gua DM siapa? Lu boleh tantang Vicky, lu tantang Vicky nge-DM artis cewek siapa. Kalau misalnya dibales, lu boleh ngasih. Kalau misalnya dibales, dia bakal ngasih hukuman ke lu. Tapi kalau dia nggak balas, lu boleh ngasih hukuman ke dia. Biar diundang lagi. Oh iya. Bagus nih challenge. Biar diundang lagi lu. Oke. Apa baca kontrak? Buset. 0-9. Gila. 0 sampai 9. Makasih Pak Jokowi. Bukan. Mau DM siapa kira-kira? Siapa? Lu mau request siapa? Artis cewek siapa? Ada akun Instagram gue suka banget. Boleh siapa Siapa namanya? namanya? Boleh siapa aja. Namanya The Anastasia. Nama pakai The lu udah bagus lu. Nama pakai de. Lu Samson pakai de. De Anas. Lu di blok kayaknya, Bang. Enggak ada. Ya, di belum. Mampus. Nah, Mau kenal juga belum. Coba. nah ini Bang. Nah iya nih, The Anastasia. Ya, di blok. Di blok dia. Mampus. Gak pernah interaksi bisa di blok. Kita random aja, kita random cewek aja di blok. Lu spesial banget, Bang. Lu berarti, Bang. Oh. Di blok. Ini gue mau lihat. Nggak. Ini gue lihat namanya nggak ada di HP lu. Gua mau namain dulu. Namanya nggak ada di HP-nya Vicky, nggak ada. Di HP Vicky nggak ada, The Namanya Anastasia. nggak ada, di Anastasia nggak ada. Taruh sini. Nggak ada namanya. Gua adanya kayaknya di percakapan WA. Tunggu nih. Pegang. Bisa punya WA-nya. Tahu lah akun Instagram. Ini boleh. Indonesia bukan gua deh. Bukan ini. Oh, jangkelen goblok. Lu jangan. Depannya sama-sama de. Tapi jangan disamain. Dia bukan marga anjing. Kaget gua. Langsung Janggelan bukan ya? Bangsa. Kok bisa di blok Vicky ya? Iya asli. Parah ya. Benar lu random lo ngomong lu. Enggak ada. Enggak, kalau di kalangan cewek-cewek mah udah pasti. Iya, Yes. bangsat. Nama lu udah jelek lah di mata ibu-ibu, di mata The cewek-cewek. Anastasia. Ada, Cun. Yang lain lah, yang lain lah. Oh, ini orangnya. Ah? Ini bukan. Iya, coba. Ini bukan. Itu dia. Sini. Iya. Gua telepon langsung sini. Loh, ini pernah DM. Enggak bisa ini kan? Enggak hanya DM kan, bisa Telepon. apa voice note gitu bisa kan? Bisa. Di DM kan? Voice note. Bikinisasi dong.
sekarang di blognya berarti. Orang digini suara ngorok. Kalau lu emang kagak ada halangnya sekarang. Hey, how are you? Nice to Tulisannya nice NAIS know you. Respect. Iya dong, liquidnya. Nggak serius, ini cewek kalau sampai 2 minggu lagi deh, pas syuting 2 minggu lagi. Ini kan lu DM nih, ya, gue taruhannya begini. Kalau sampai ini cewek nggak bisa gue bawa ke Pikimau, ini gue tenteng, ini gue bawa nih si Ana ini nih ke Pikimau, ya, 1 episode bayaran gue kasihin yang jadi bintang tamunya di sini. Kamu buat kru dong, buat kru dong. Kita tamuin temen lu. Honor lu dibagi kru bisa beli handphone satu. Setengah ada. Setengah aja kenyang anjing. Honor lu bagi lu Jajan apa? Satu honor lu bagi kru pada Mega Poporeno satu-satu. Itu kan. Satu termin. Anjing dibeliin cendol ke uruk ini. Ya serius. Gua gini deh, gua kasih duit aja deh, 10 juta. Ke siapa? Ini semua Siapapun semua. Dia realisasi ya. Kamera lock ya. Siap. Oke. Jadi kalau sampai cewek ini ke syuting yang akan datang nggak bisa gua ajak. Ya. Sumpah nggak bakal datang pasti, iya pasti nggak bakal datang. Dapat bang, aman bang. Aman. Ya. Jadi ceweknya pasti nggak bakal datang. 10 Nah, dulu, juta dia pasti ada- nggak bakal keluar. Lalu dia nggak ada di Indonesia nggak? Nggak Portugal bang. Enggak. Portugal. Masalahnya apa? Jangan dibongkar sekarang. Iya kan dia udah keluar omongannya. Enggak, kalau gue demi Allah ya, 10 juta gue kasih, tapi setelah dia di Indonesia. Jangan yang di luar langsung. Nah, jangan yang di luar dong. Hubunginnya juga orang harus di swab dulu. Cari di Indonesia. Oh, dia mau ke sini. Di Indonesia kok. Yang di Indonesia Yang di lah. Indonesia kira-kira nggak mau sama Vicky. Nah, Underscore bang nih. Underscore. siapa? Underscore. Kan ini akunnya. Underscore City. Bininya Rispo. Nggak mau tuh gue yakin tuh. Nggak mau. Ini bagaimana kalau ini? Selin. Nah itu mah, gua juga berangkat ya. Marcel aja ulekang dia mau. Gamers nih, gamers. BTR Maiden. Wah, ini bisa didatengin kalau emang lu jago, kalau emang lu bisa speaknya. BTR underscore Maiden. Ya. Gue DM dulu dia. Nita Pior kalau nggak bang. BTR. BTR underscore Maiden. Putus ini mah. Wih. Ini buat teman-teman BTR nih, Begetron ya. Nih katanya putus. Dateng nggak nih? Ya, 10 juta buat kru nih. Udah deal nih, kamera udah di Udah lock. deal. Tapi kalau gue bisa datang apa? Budget lu, gue kasihin kru. Apa? Kan dia yang nyuruh. Nggak lagi lu lemes lu. Nggak, gue DM dia. Coba dulu aja deh. Wah gila, ini aja harus ngubungin gue dulu tuh. Kalau orang mau masuk. Gila. Gila. Jangan dong. Dibales dia. Sama Jangkelen. Oke, thank you semuanya. Udah Ya. tahu berapa orang, Kak? Oke, quote dari gua buat semuanya adalah Jika hubungan mereka adik kakak, tapi menggambarkan sebuah solidaritas. Satu darah memang harus berjuang dalam satu rasa. Di saat si adik dalam kondisi sedih, sang kakak pasti mengorbankan waktu dan kegiatannya untuk menghampiri. Tak ada lagi semua dilema, yang ada hanya canda dan tawa di saat sudah memeluk sebuah makna. berak. Foto. Anjing. Dan janganlah kau berdiri di depanku, Anjing. karena engkau bukan sebagai pemimpinku. Dan jangan kau berdiri di belakangku, karena engkau juga bukan sebagai pengikutku. Tapi berdiri di sisi dan di sebelahku, karena kisah persaudaraan mereka menggambarkan tentang persaudaraan seperti kita. Terima kasih. Dari panjang.
Dari panjangnya kata-kata itu, apa yang bisa lu ambil intisarinya? Kita saudara. Oke, jangan lupa buat semuanya ya Nextera Gang. Jangan lupa buat nontonin Timbang semua gua bilang konten-konten di adik-adik. Nextera lainnya ya. Yap. Ada apa aja konten-konten di Nextera lainnya? Makanya kalau kepo langsung aja Iya. di follow IG-nya dulu, Jangan habis itu lupa. dibuka channel YouTube-nya. Betul, konten-konten Nextera itu banyak banget ya. Salah satunya nanti juga ada program barunya ya. Ini dia. Ebel Rispo. Semoga bisa bertahan di 10 episode ya. Yap. Awalnya. Tapi berikutnya Lanjut dong. iya. Belum tentu. Enggak lanjut. Lanjut Mas lah. doain saudara kita. Siap. Saya tunggu juga buat pastinya Nextera Gang udah nonton. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, share, and komen buat para gladiator nih yang terima kasih selalu bener-bener semangat untuk komen. Dan kalian juga boleh komen mengundang. Kali ini kita kasih deh satu bintang tamu cewek. Yang kalian mau undang apa? Karena udah dapat kesepakatan dari para produser semuanya untuk boleh mengundang satu bintang tamu cewek. Ya, jadi kalian boleh note di situ siapa bintang tamu cewek yang mau kalian undang. Yes. Bagaimana kalau cewek udah bisa masuk ke kamar gladiator? Wadah. Pasti seru. Dan kita minta sama tim Wadrive. Udah ganti sekarang. Wardrobe. Iya, wardrobe untuk pakai baju tidur semua kita. Jadi episode yang akan datang kita syuting kita pakai baju tidur semua Yes, dan bintang cakep. tamunya adalah cewek. Tematik. Dan yang gue bawa adalah cewek yang ada tadi di sini. Benar ya? Iya. Kalau enggak datang, siap-siap kita party, bro. 10 juta, sumpah 10 juta gua kasih semuanya. Yes. Tapi kalau Anda kata cewek itu datang, gue minta bayaran gua. Kita patungan semua. Di kontrak berikutnya gua akan naik lagi. Ibu bos kabur. Kita ucapin makasih buat Miko dan juga Rispo. Ya, Keren thank you banget, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vicky mau, au. Bareng dong, belum. Kalau Vicky mau bilang au gitu. Ini dia yang Kita pegang topi maaf ya Pak ya, mulu, dia yang belum. bikin Pak, Ya. maaf ya, dia yang bikin. Gue juga Oke. berat sebenarnya Pak. Ayo, kita sampai ketemu lagi di Vicky mau, au. Maaf ya, maaf ya.